Selamat pagi, saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Matius 6 ayat yang ke-19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Hal mengumpulkan harta. Kalau kita punya uang yang banyak, di mana kita akan simpan? Bank, asuransi, atau kita investasi? Pilihan manapun yang kita pilih, seringkali kita mencari yang paling menguntungkan. Apakah kita akan menyimpan di bank dengan jangka waktu panjang atau jangka waktu pendek? Biasanya kita mencari yang paling menguntungkan. Dengan satu pikiran, kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak di masa depan. Tetapi saudara, siapakah kita yang bisa meramal masa depan? Siapakah kita yang bisa mengetahui masa depan? Dalam khotbah Yesus di bukit, dia memberikan satu pengajaran kepada para pendengar. Jangan kumpulkan harta di bumi, karena di bumi ngengat dan karat merusakkan. Kumpulkanlah harta di surga. Saudara-saudara, apakah Yesus melarang kita untuk menabung? Apakah Yesus tidak ingin orang Kristen menabung? Apakah orang Kristen tidak perlu uang? Perlu, saudara. Orang Kristen tetap perlu uang. Tetapi yang Yesus maksud di sini adalah jangan menabung, jangan menimbun. Karena kita diajarkan oleh Alkitab untuk belajar kepada semut. Berarti tidak salah kita menabung. Alkitab juga mengatakan bahwa orang yang tidak kerja, sebaiknya dia tidak makan. Berarti di sini, ketika Yesus mengajarkan pengajaran ini, dia tahu bahwa orang-orang Kristen, orang-orang percaya perlu untuk menabung, perlu untuk bekerja dan makan. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus di sini, jangan mengumpulkan harta di bumi. Yang dimaksud oleh Yesus adalah jangan menimbunnya. Menimbun. Dan ketika kekayaan itu menjadi banyak, kita mulai bersandar pada kekayaan itu dan tidak lagi bersandar pada Tuhan. Kita mulai mengandalkan harta itu dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Padahal, saudara, siapa di antara kita yang bisa mengetahui tentang masa depan? Harta berapa banyak pun yang kita kumpulkan, dia bisa habis dalam sekejap. Ketika Yesus menyampaikan khotbah di bukit ini, para pendengar Yesus mayoritas adalah petani. Dan saudara-saudara, tahukah saudara bahwa rumah orang-orang Israel pada waktu itu lebih banyak terbuat dari tanah. Dan ketika mereka mengumpulkan hasil panen mereka berupa gandum atau padi, dan mereka menyimpan dalam lumbung yang juga terbuat dari tanah, hasil panen mereka yang mereka timbun itu dalam sekejap bisa habis. Di sini ketika Yesus memberikan pengajaran ini, dia tidak melarang orang untuk menabung. Tetapi yang dimaksudkan adalah jangan menimbun, lalu hati kita bersandar kepada harta kita dan bukan lagi bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka yang harus kita lakukan bukan nilai-nilai duniawi. Nilai-nilai duniawi mengajarkan orang untuk menimbun. Tetapi nilai-nilai kerajaan surga adalah berbuat kebaikan, menolong sesama, bukan menimbun harta, lalu harta itu menjadi Tuhan atas kita. Harta yang kita kumpulkan itu, apapun jenisnya, harus kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk menolong sesama yang kekurangan. Saudara, ketika Yesus mengajarkan pengajaran ini, yang Yesus maksudkan adalah kita sebagai orang percaya, yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, kita adalah warga kerajaan surga. Maka yang harus kita lakukan bukan nilai-nilai duniawi, tapi yang harus kita lakukan adalah nilai-nilai kerajaan surga. Karena itu Yesus mengatakan, jangan kumpul harta di bumi, tapi kumpul harta di surga. Harta di surga itu berupa apa? Kebaikan, kasih, dan perbuatan-perbuatan baik. Saya tidak sedang mengajar ajaran sesat.
bahwa selamat karena perbuatan baik. Keselamatan kita hanya karena iman kita kepada Yesus Kristus. Tetapi setelah kita selamat, maka kita akan diberikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan melahirkan perbuatan-perbuatan baik. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan perbuatan-perbuatan yang baik. Apapun yang kita miliki dalam dunia ini, gunakanlah untuk kemuliaan Tuhan, yaitu untuk menolong sesama yang kekurangan. Nilai-nilai yang harus kita lakukan dalam dunia ini adalah nilai-nilai kerajaan sorga, bukan nilai-nilai dunia. Jangan korbankan kebersamaan bersama keluarga hanya karena harta. Jangan korbankan kejujuranmu hanya karena harta. Jangan korbankan ibadah. Jangan korbankan agamamu hanya karena harta. Jangan korbankan kesehatan hanya karena harta. Jangan korbankan harga dirimu hanya karena harta. Semua itu lebih berharga dari harta. Karena itu, sebagai warga kerajaan surga, kumpulkanlah harta kita di surga, di mana ngengat dan karat tidak bisa merusakkannya. Kumpulkanlah harta di surga, bukan di bumi. Karena kita ini adalah warga kerajaan surga. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman. Kami belajar dari khotbah Yesus di bukit tentang hal mengumpulkan harta. Biarlah kami mengerti bahwa sebagai warga kerajaan sorga, yang harus kita lakukan adalah nilai-nilai kerajaan sorga seperti yang diajarkan oleh Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.